نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yang beliau usianya di atas Nabi menurut hikayat sebagian dari ahli tarikh sekitar 15 tahun di atas Nabi, namun sebagian ahli tarikh lainnya menyatakan lebih kurang dari itu. Ketika Nabi SAW pulang dengan rasa takut dari Gua Hira karena terjadi padanya sesuatu yang belum pernah terjadi di hidupnya, yaitu turunnya wahyu pertama dengan tata cara yang mungkin dan tentu saja mengejutkan beliau di tempat seperti itu. Maka Rasulullah SAW minta kepada ahlul baitnya saat itu, yaitu zammiluni, yaitu selimutilah saya. Maka fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw'. Maka mereka pun, tentu di antaranya Khadijah radhiyallahu anha, menyelimuti Rasulullah SAW sampai hilang rasa takutnya beliau. Ar-raw' di sini yaitu rasa takut. Maka di antara zikir pagi petang, wa amin raw'ati, ya Allah berikanlah rasa aman pada rasa takut saya. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada Khadijah radhiyallahu anha, berkata kepadanya, laqad khasyitu ala nafsi, saya takut akan keselamatan diri saya, ada apa dengan diri saya, ya. Maka kata Khadijah radhiyallahu anha, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Kalla di sini maknanya tidak seperti yang kau fikirkan. Ma yukhzika Allahu abada, Allah Ta'ala tidak akan menghinakanmu selamanya. So di sini lihat ya, orang tuh ketika kena ujian atau musibah biasanya akan merasa termarginalkan, akan merasa posisinya itu di posisi buncit, di posisi ujung tanduk, di posisi yang terhinakan, seperti orang-orang fakir di posisi terhinakan, dapat ujian, dapat musibah seperti ini, seperti itu. Namun kita bisa ngelihat ya, orang kalau dia kena musibah, apapun itu musibah ekonomi atau musibah berupa hukuman sosial atau musibah berupa namanya dijelekkan atau musibah berupa perceraian atau musibah berupa kehilangan orang yang tercinta atau dan lainnya. Kalau ada orang soleh, aslinya hakikatnya soleh, kena musibah, maka kalimat ini cocok untuk orang soleh ini. Kalla la yukhzikallahu abada. Allah Ta'ala tidak akan menghinakanmu selamanya dengan musibah ini. Ya. Namun kalau yang kena musibah adalah orang yang memang kita kenal jahat, orang yang buruk dan semisalnya, dan memang dia aslinya jahat, maka ya wajar dia kena musibah, mungkin untuk pengguguran dosanya. Kalla la yukhzikallahu abada, kata Khadijah. Ini pemikiran yang dewasa, ya. Kayak misalnya kalau kita ngelihat anak kita itu sudah sungguh-sungguh, namun misalnya kena musibah berupa mungkin rankingnya turun atau nilainya jeblok, padahal sudah sungguh-sungguh, maka kita obati dengan cara seperti ini.
Enggak, itu ujian dari Allah. Allah tidak akan merendahkanmu nak, gitu dan semisalnya. Ya. Dan kemudian kita sebut kebaikan-kebaikan orang ini atau anak ini untuk menghangatkannya, sebagaimana itu yang dilakukan oleh Khadijah. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Disebutkan kebaikan Nabi SAW secara sosial. Ya, Khadijah menyebutkan kebaikan hablum minan nasnya Nabi kita alaihi wasallam. Nah, ini juga ada faedah besar ketika kita ingin menenangkan kalbu seorang yang kena musibah, kita sebut kebaikan-kebaikan dia. Ya. Beda dengan orang yang kena musibah, kita nggak pernah tahu kebaikan dia. Mungkin dalam hati kita, ya wajar lu kena kayak gitu, lu kayak gitu, nggak ada benar-benarnya. Ya. Tapi kalau emang orang ini baik benar, ketika dia kesulitan kena musibah, kita sebut kebaikan dia. Enggak, Allah Ta'ala tidak akan merendahkan antum. Antum itu orang yang baik. Antum tuh suka bantu. Antum suka silaturahim. Antum tuh punya beban, tanggungan yang banyak, menafkahi banyak orang, sehingga Allah tidak akan menghinakan antum dengan ini gitu. Ya, inilah potret dari kehidupan rumah tangga yang sangat indah, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi kita alaihi wasallam. Dan inilah kedewasaan yang patut dicontoh oleh seorang istri, yang mana kita masuk juga dalam pembahasan nikah di kitab, masih di kitab Muntaha al-Iradat. Di kitab Muntaha al-Iradat karya Ibnu Najjar al-Futuhi al-Hanbali rahimahullah, di fasal baru ya berkaitan dengan nikah ini, di fasal baru yaitu syurut an-nikah. Syurutun nikah. Dan syurutun nikah dengan asyurut fin nikah itu beda. Syurutun nikah itu biasanya maknanya adalah syurut sihatin nikah, yaitu syarat sah nikah. Adapun asyurut fin nikah yaitu persyaratan atau kriteria yang ditegaskan oleh salah satu pasangan suami istri ini sebelum akad atau menjelang akad. Nah, ini beda ya. Kalau syarat-syarat nikah yaitu syarat sah nikah. Tapi kalau syarat-syarat dalam pernikahan, maka ini kriteria atau klausul atau syarat yang disebutkan oleh calon suami atau calon istri sebelum akad nikah. Dan jika disepakati pihak lawan, yaitu pihak calon atau keluarganya, maka syarat tersebut menjadi syarat yang lazim. Jika dilanggar setelah akad nikah ternyata dilanggar padahal disetujui, maka ada khiyar, ada pilihan. Mau meneruskan pernikahan atau mau fasakh, mau imdha atau fasakh, nerusin pernikahan atau dibatalkan pernikahannya. Dibatalkan status pernikahannya. Taib, jadi kita sekarang membahas syurutun nikah, yaitu syarat sah nikah ya. Beda dengan syarat dalam pernikahan. Misal contoh, syarat sah nikah contohnya misalnya yaitu adanya wali bagi perempuan. Nah, ini syarat sah nikah. Gitu loh. Adanya lafal ijab qabul misalnya. Nah, kalau misalnya syurut fin nikah, misal antum mau nikah, kemudian antum mensyaratkan ini kamu calon saya syaratkan perawan. Nah, gitu misalnya. Ya, dan itu diucapkan sebelum apa? Akad. Kalau ternyata tertabayunkan setelah menikah dan ternyata dia dapati istri bukan perawan, maka boleh difasakh, yaitu dipisah. Boleh. Tapi kalau mau lanjut nggak apa-apa juga ya, gitu. Atau misalnya dan syarat dalam pernikahan, misal seorang istri minta, saya mau dinikahi sama antum, tetapi dengan syarat saya tetap tinggal di rumah orang tua saya. Ya, tetap tinggal di rumah orang tua saya. Minimal selama orang tua saya masih hidup gitu. Kalau orang tua saya masih sudah wafat, baru saya boleh dia dibawa. Terserah kamu, terserah antum. Gitu. Ini juga syarat dalam pernikahan. Maksudnya syarat sebelum akad itu sudah diklausulkan seperti itu. Disetujui ya khalas. Ya. Disetujui dan sah nikahnya, dan syarat ini harus diperlakukan gitu.
Selama syaratnya tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla secara langsung, atau syarat tersebut tidak menghilangkan tujuan dan maksud dari nikah. Ya, seperti mensyaratkan, saya mau dinikahi tapi saya tidak mau dijima'. Antum mau nggak nikah kayak gitu? Ya. Terus gunanya anti apa? Ya terserah, yang penting jangan dijima', saya nggak mau. Diem antum kan? Nggak perlu istikharah kayak gini mah, susah. Cari yang lain ya. Karena maksud dari nikah jima' gitu loh. Maksud dari nikah jima'. Taib, seperti itu ya. Tapi ini kita bukan, itu syurut fi nikah kapan-kapan. Sekarang syarat sah nikah aja dulu. Wa syurutuhu khamsah, syarat sah nikah ada 5. Dan di sini disebutkan yang pertama, ta'yinuz zaujain, yaitu menta'yin, menentukan secara spesifik kedua mempelai dalam akad. Dalam akad ditentukan secara spesifik dua mempelai. Ya, seperti apa maksudnya? Kata Al-Futuhi rahimahullah, fala yasihu zawajtuka binti walahu ghairuha hatta yumayyizaha. Maka tidak sah pernikahan ketika akad nikah wali perempuan mengatakan begini, saya nikahkan kamu dengan putri saya, padahal walahu ghairuha, dia memiliki putri lainnya, dia punya beberapa putri, tapi ini ambigu nih, mujmal. Saya nikahkan, dia punya 3 putri misal, dan semuanya belum nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, walaupun sebutin mas kawinnya berapa gitu. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar sekian. Kata calon pria, saya terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan. Baik, apakah ini sah? Ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena bapak ini punya 3 putri dan mungkin 3 perawan atau belum menikah. Ya, belum menikah, baik ada yang janda ataupun yang masih perawan. Al-muhim belum nikah. Kalau dikatakan saya menikahkan kamu dengan putri saya, tok gitu, tanpa spesifik yang mana dari segi nama atau sifat atau isyarat, maka ini tidak sah. Karena masih ada kemungkinan salah satu dari ketiga ini yang tidak diketahui dengan lafal atau isyarat atau sifat seperti apa, enggak bisa. Ini ghair muayyan. Maka di antara syarat sah nikah yaitu menta'yin dan menentukan pasangan. Maka tidak sah mengatakan saya oleh wali saya nikahkan kamu dengan putri saya padahal dia punya putri selainnya, putri-putri yang lainnya. Hatta yumayyizaha, sampai dia yaitu si wali ini mentamyiz, membedakan, yaitu menyebutkan spesifiknya, mungkin dengan nama, ya mungkin dengan nama. Dia punya putri, yaitu misal Fatimah, Khadijah dan Halimah misalnya. Saya nikahkan, kan memang ini laki-laki ini pengen nikah sama si Fatimah, maka dispesifik, saya nikahkan kamu misalnya Ahmad dengan putri saya Fatimah, dengan putri saya Fatimah, sebutkan putri saya Fatimah, ya, atau boleh sebutkan Fatimah binti fulan, dan fulan itu saya gitu walinya itu, maka nggak apa-apa, itu spesifik, maka itu baru sah dengan nama. Au sifatin, atau dengan sifat, ya dengan sifat. Jadi nama bisa, julukan juga bisa. Julukan yang memang itu julukan dia, putrinya. Misalnya buat Fatimah ini dijuluki misalnya siapa, julukan perempuan apa ya? Ya misalnya memang dijuluki oleh masyarakat sebagai, oleh orang-orang yang mengenalnya semua dari keluarga juga menjulukinya, misalnya Fatimah Sigelis misalnya. Fatimah Sigelis, ya. Ya. Misalnya saya nikahkan kamu
dengan putri saya si Gelis. Karena itu panggilannya juga Gelis, ya misalnya. Maka ini termasuk nama juga, laqab, ya. Atau dengan sifat. Dengan sifat, namun sifatnya ini tidak boleh berserikat dengan putri-putri lainnya kalau dia punya putri lainnya. Dengan sifat yang tidak boleh berserikat atau tidak boleh sama dengan putri lainnya. Ya. Dengan sifat yang berbeda dengan putri lainnya. Dia punya Fatimah, dia punya Khadijah, dia punya Halimah. Tiga-tiganya putih semua. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang berkulit putih. Ya. Dengan mahar sekian. Kata, ya suami senang dong. Calon suami, alhamdulillah kalau dapat semuanya Pak. Semua kan anak sampean putih semua. Nah, gitu. Yang putih yang mana nih? Nah, karena karakter kulit putihnya ini tiga-tiganya sama semua, maka nggak bisa, nggak sah. Harus dita'yin dengan misal sifat yang mutamayyizah. Ya, misal saya nikahkan kamu dengan putri saya yang albino, kayak gitu. Nah, sisanya putrinya coklat semua, kecuali ini yang Fatimah ini albino. Nah, maka kenalah si Fatimah ini yang albino ini. Ya, dengan sifat. Baik, biasanya sifatnya sifat khalqiyah, yaitu sifat fisik, ya. Sifat fisik. Ya, bisa juga sifat yang sifatnya bukan fisik tapi akhlak. Ya, misalnya saya nikahkan kamu dengan putri saya yang temperamental. Nah, ternyata si Fatimah temperamental. Adapun Khadijah sama Halimah penyabar semua. Ini bisa, cuman tentu nggak baik ya. Misal saya nikahkan kamu dengan putri saya yang paling pemarah. Marah duluan itu anak kan. Masa disebutkan aibnya. Tapi ini sah nggak? Sah karena ini beda dengan yang lainnya. Kecuali kalau semua dari putrinya semua temperamental semua. Ya maka ini nggak bisa karena berserikat sifat-sifatnya dengan putri lainnya. Atau dengan isyarat. Kalau dia hadir di situ dengan isyarat. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang itu. Tiga-tiganya ngumpul di situ. Tiga-tiganya ngumpul di situ, ya. Yang mana Pak? Tuh yang sebelah kiri. Nah, itu yang Fatimah. Saya nikahin kamu dengan putri saya yang itu. Putri saya yang itu. Calon suami lihat, saudaranya lebih cakep ini. Yang tengah aja Pak, boleh nggak? Ya udah, yang tengah nggak apa-apa. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang tengah dengan mahar sekian. Saya terima nikahnya. Ya itu bisa aja sah kalau putri yang tengah itu ridho, ya gitu. Tapi yang penting ini isyarah. Makanya jadi menta'yin seorang wali menta'yin yang dia walikan itu bisa dengan nama, bisa dengan sifat yang membedakan dengan lainnya, dan bisa dengan yaitu isyarat langsung. Nah, dan di sini perlunya untuk menyebutkan kalau nama biasanya sebutkan posisi dia sebagai apa. Si yang diwalikan ini bint, putri, maka sebutkan putri. Faham gak di sini Pak? Misal kalau misalnya dia katakan saya nikahkan kamu dengan Fatimah. Taib, Fatimah ini banyak. Maka butuh lebih spesifik Fatimah siapa yang dimaksud. Gitu kan? Begitu juga dengan makanya kalau misalnya mau pakai nama to, tambahkan dengan binti. Fatimah binti siapa? Kalau antum pakai wali hakim, misalnya, pakai wali hakim atau diwakilkan oleh saudara-saudaranya atau gimana, maka pakai binti. Ya, pakai binti atau semisal itu yang menunjukkan ini spesifik, bukan Fatimah umumnya karena Fatimah banyak. Ya. Coba sekarang nama perempuan yang paling populer apa? Yang banyak sekarang di hari ini, ikhwan. Kalau laki-laki kan banyak sekarang namanya Dafa. Iya, enggak tahu kenapa nama Dafa. Ada sih nama antum Dafa? Enggak. Perempuan apa namanya sekarang perempuan, ikhwan? Yang paling populer sekarang. Rasya misalnya. Rasya.
saya nikahkan kamu dengan Rasha dengan mahar sekian. Memang sama-sama maklum bahwa saya itu rasa yang maklum, tapi ini rasa terlalu ambigu, terlalu global banyak. Maka Imam sebutkan putri saya Rasha gitu. Atau Rasha binti fulan. Ya. Atau kalau ini yang menjadi wali nikahnya adalah kakaknya, abangnya, maka saya nikahkan kamu dengan adik saya Rasha. Itu udah cocok, udah pas. Apa ditambah? Saya nikahkan kamu dengan adik saya Rasha binti fulan. Maka ini kalau pakai nama ya. Bisa juga dengan apa? Dengan sifat, bisa juga dengan isyarat. Kalau isyarat, itu jelas. Saya nikahkan kamu dengan Rasha. Ada tuh orang di situ Rashanya. Maka khalas ini sudah fix ya. Sah insyaallah ya. Kemudian wa illa kalau misalnya si wali ini atau bapak ini hanya punya satu nama, hanya punya satu putri, maka sah fayasih, maka sah menikahkan putri ini hanya dengan mengatakan zawajtuka binti, saya nikahkan kamu dengan putri saya, tanpa nyebut nama. Ini kalau cuma putri punya putri satu doang, tanpa nyebut nama nggak apa-apa, karena itu maklum. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Dan putrinya itu cuma satu-satu doang. Fatimah. Dah. Fatimah. Walau sammaha bi ghairi ismiha. Walaupun misal dia menamakan putrinya ini tidak dengan nama dirinya, nama putrinya itu. Ya. Saya nikahkan kamu dengan putri saya Khadijah misalnya. Dia enggak punya putri Khadijah. Dia putri namanya Fatimah, tapi dia namain tidak dengan nama Fatimah. Yang penting ada binti putri saya. Dan dia cuma punya satu-satunya putri, maka ini sah. Maka ini sah sebagai akad. Baik, kemudian wa in sammaha bismiha wa lam yaqul binti. Kalau misalnya dia menamakan di akad tersebut dengan namanya, dengan nama putrinya, ya seperti saya nikahkan kamu dengan Fatimah gitu. Walam yaqul binti, namun dia tidak mengatakan putri saya, maka lam yasihal aqd, maka tidak sah akadnya. Ini yang tadi. Saya nikahkan kamu dengan Fatimah, kata bapak ini. Kata bapaknya Fatimah, saya nikahkan kamu dengan Fatimah. Maka dalam mazhab ini tidak sah akadnya. Kenapa? Karena berserikat nama Fatimah dengan banyaknya Fatimah. Ya. Dia perlu, jadi kalau dia ngomong gini, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Dia cuma punya putri satu, yaitu Fatimah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Sah atau enggak jemaah? Hah? Sah? Sah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya Fatimah. Sah enggak? Sah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya Khadijah, padahal namanya Fatimah. Sah enggak? Sah, karena ada putri saya. Saya nikahkan kamu dengan Fatimah. Enggak sah. Nama putri Fatimah benar, tapi dia enggak menyebutkan putri saya Fatimah, karena Fatimah ini banyak Fatimah gitu. Mungkin di satu gedung akad itu ada 3 Fatimah. Maka ini tidak sah akadnya, karena namanya berserikat. Sama seperti dia menyebutkan sifat, tapi tanpa menyebutkan putri saya. Kalau misalnya, saya nikahkan kamu dengan putri saya, itu jelas sah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya Fatimah yang tinggi badannya, itu jelas sah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang tinggi badannya, dan itu cuman Fatimah doang dia putrinya, dan memang tinggi, maka sah. Saya nikahkan kamu dengan perempuan yang tinggi badannya. Gimana? Sah enggak? Enggak sah, walaupun dia niatkan memang si Fatimah, tetapi ini lafal ini terlalu ambigu, terlalu mujmal. Sementara di situ perempuan rata-rata tinggi semua. Kata mempelai prianya, saya enggak terima gitu. Kenapa kamu enggak terima? Ya tinggi semua. Coba Bapak spesifik dong. Ya. Saya nikahkan putri saya
yang tinggi badannya. Nah, itu baru. Nah, itu baru sah, baru saya terima, kan gitu. Jadi kalau misalnya nama ini tanpa bint atau tanpa Fatimah binti fulan, maka enggak sah. Atau sifat tanpa bint, tanpa anak siapa, maka enggak sah. Makanya kalau antum lihat akad-akadnya, karena dalam kitab-kitab fikih itu selalu binti-binti itu diperhatikan. Ya. Maka antum lihat di akad-akad nikah, itu selalu binti-binti. Ya, selalu ada binti-binti, ada bin, ya, kalau untuk laki-laki. Karena untuk menta'yin az-zawjain, yaitu menspesifik siapa mempelainya ini. Kalau enggak seperti itu, maka terjadi kerancuan dan ambigu. Di buku nikah pun kan kayak gitu. Ini bin fulan, ini bin fulan. Dan sesuai dengan akte kelahiran atau sesuai dengan kartu keluarga. Itu perlunya menspesifik itu dan maslahatnya besar. Karena dikhawatirkan terjadi distorsi keturunan. Gak jelas nih anaknya siapa dan seterusnya, ya. Maka perlu, ya. Au qala man lahu Aisyatu wa Fatimatu zawajtuka binti Aisyata faqabila wa nawaya Fatimata lam yasih. Nah, gimana kalau misalnya wali ini, bapak ini punya anak putri Aisyah dan Fatimah. Punya anak putri namanya Aisyah dan Fatimah. Nah, si bapak ini niatin pengen nikahin Fatimah. Si calon mempelai laki-laki, calon suami, itu juga maunya sama Fatimah. Ya. Namun kemudian bapak ini ngomong, zawajtuka bibinti Aisyah. Ya, saya nikahkan kamu dengan putriku Aisyah. Ya, mungkin salah ngomong atau karena udah kebiasaan nyebut Aisyah, jadinya Aisyah yang kesebut bukan Fatimah. Niatannya siapa? Fatimah. Si mempelai pria niatannya siapa? Fatimah. Tapi yang kesebut oleh si wali siapa? Aisyah. Maka lam yasih, tidak sah akadnya. Perlu diulang lafalnya. Perlu diulang. Ya, perlu diulang. Jadi harus benar-benar jelas. Ini fikih ini harus dipahami oleh saksi, syahidan. Saksi kan dua tuh biasanya. Biasanya saksi dari keluarga laki, saksi dari keluarga perempuan. Ya. Memang sih masalah saksi itu masalah gampang, betul. Siapapun bisa jadi saksi asal dia thiqah, terpercaya, betul, oke. Tetapi fikih ini juga penting. Dan penghulu biasanya nggak punya waktu buat menjelaskan ini, gitu. Maka misal antum nanti jadi saksi, benar-benar perhatikan itu. Jangan cuma merhatiin salamannya doang. Malah justru salaman ini nggak harus. Salaman itu nggak harus. Lafal ini, ijab kabulnya ini yang paling penting. Dan setiap dari detail pelafalan yang keluar, ucapan yang keluar dari lisan wali terutama, itu harus diperhatikan, gitu. Benar gak nih binti? Benar gak nih putrinya? Benar gak binti fulanah binti fulan? Gitu. Kalau dia gak nyebut mahar gak masalah. Tapi ini menta'yin ini paling pentingnya itu. Maka jangan cuma yang penting udah dijawab terus sah gitu aja, enggak. Perhatikan dulu itu benar gak gitu loh. Ya. Nah, kalau dia misalnya salah nama, padahal niatan wali itu Fatimah, niatan calon suami Fatimah, tapi yang keceplosan adalah Aisyah, maka saksi bilang apa? Lam yasih, enggak sah gitu. Karena yang mereka tahu nikahnya bukan sama Aisyah, melainkan sama Fatimah. Ya, memang ibrah dalam akad itu fil ma'ani la fil mabani. Ibrah dalam akad itu dimaksud bukan di lafal, betul. Tetapi khusus untuk ini dikecualikan, ini tidak bisa. Tidak bisa hanya sekadar apa yang di hati, melainkan di lisan itu harus jelas ta'yinnya. Ya. Taib, kemudian
kaman summiya lahu fil aqdi ghairu makhtubatihi faqabila yadhunnuha iyyaha. Sebagaimana misal disebut nama di akad, itu perempuan yang bukan dia lamar, dia terima, dia kira, ya, dia kira bahwasanya itu adalah perempuan yang dia inginkan gitu loh. Ya, dia kira ini mungkin nama lakop atau julukannya, ya, padahal itu nama perempuan lain. Padahal itu nama perempuan lain. Maka yang seperti ini tidak. Maka yang seperti kalau dikatakan dia ngira ini adalah si Fatimah. Misal si bapak ini bilang, saya nikahkan kamu dengan si Panjang atau dengan si Panjang. Ya. Dikiranya oleh si calon laki-laki, calon suami ini dikiranya, oh si Panjang ini pasti si ini nih, apa namanya, si Fatimah. Padahal Fatimah nggak panjang itu. Dia kiranya gitu. Padahal bukan. Ya, padahal nggak panjang itu Fatimah. Maka tidak sah akadnya. Maka tidak sah akadnya. Kenapa ini terjadi distorsi sini? Nggak jelas. Ya. Maka harus benar-benar sifat yang benar dengan binti fulan atau binti fulan. Dan dengan atau dengan nama atau dengan isyarat kalau memang perempuan itu ada langsung di hadapan atau di mana, ya, baik di hadapan hadir atau bisa juga di foto. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang ini nih, gitu. Nih putri saya yang ini, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang ini. Mahar insya Allah nanti lanjut. Kata calon laki-laki, calon suami, saya terima nikahnya dengan mahar yang insya Allah akan diberi. Ya. Putri yang ini ta'yin mu'ayyan, ini jelas. Walaupun perempuannya nggak ada di, calon istrinya nggak ada di ruangan, tapi ada di gambarnya di HP. Maka itu sah, karena itu sudah masuk dalam mu'ayyan, yaitu tertentu, specified. Ya. Wa kadza zawajtuka hamla hadhil mar'ah. Begitu pula tidak sah jika wali mengatakan, saya nikahkan kamu dengan isi kandungan perempuan ini, ya subhanallah. Ya, saya nikahkan kamu dengan isi kandungan istri saya. Belum aja dia ngebrojol udah dinikahin. Ini tidak sah. Karena apa tidak sah? Pertama belum ketahuan ini perempuan apa laki. Ya, saya nikahkan kamu dengan anak saya yang ada di kandungan istri saya. Pak, nanti gimana kok laki-laki? Gak apa-apa. Ya gimana gak apa-apa. Ya. Kalau misalnya memang tertabayun di USG perempuan, tetap gak sah. Karena apa? Lam yathbut hukmul wujud. Hukmul wujud. Yaitu gak dianggap eksis. Belum disebut eksis. Karena belum aja ngebrojol, belum aja lahiran, belum tentu selamat. Kita gak tahu. Ya. Begitu. Bahkan kalau misalnya dibilang, si wali ini bilang, kalau istri saya melahirkan anak putri, saya nikahkan kamu dengannya. Sah atau tidak? Tidak sah. Karena ini namanya nikah mu'allaq, yaitu menikahkan, mengijab, ya, menikahkan dengan sighat mu'allaqah, yaitu dengan lafal gantung, nggak bisa, nggak sah. Ya, kayak misalnya saya nikahkan kamu dengan putri saya Fatimah kalau dia lulus kuliah. Lah, mu'allaq. Kenapa? Karena nggak pasti. Lah, bisa aja dia mati sebelum lulus, atau bisa jadi dia nggak lulus, sengaja rektornya, dosennya jangan lulusin karena dia bakal nikah lulus, buat saya aja kata dosennya. Ya, bisa aja, kita nggak tahu. Maka nggak ada nikah mu'allaq, itu nggak ada. Nikah itu halian, yaitu on time, segera, sekarang, halian, gitu. Nggak ada nanti. Saya nikahkan kamu besok kalau misalnya mataharinya masih terbit, ya gimana? Nggak bisa. Ya, jadi harus jelas. Ya, harus jelas.
Itu yang pertama. Ya, syarat pertama berarti ta'yin az-zawjain, yaitu menentukan secara spesifik kedua mempelai.